Pagi, Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi kembali menyapa Anda hari ini. Saya Paskali Siswari. Saudara, dalam 10 tahun terakhir, diplomasi ekonomi membawa peran untuk meningkatkan investasi dan juga angka perdagangan Indonesia. Angka perdagangan Indonesia dengan negara lain di 2024 tercatat lebih dari 439 miliar dolar, naik 24% dibanding 10 tahun lalu. Sementara realisasi investasi asing naik 32% dibanding 2014, kini mencapai lebih dari 37 miliar dolar. Dalam pencapaian angka tersebut, beberapa hambatan perdagangan bisa ditekan melalui 27 perjanjian perdagangan yang sudah diteken. Pemerintah juga mulai melirik kemitraan ekonomi di Afrika, Amerika Latin dan Karibia, dan juga kawasan Pasifik. Guna meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan, 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi berhasil diselesaikan, baik dalam bentuk PTA, FTA, CEPA maupun RCEP, termasuk dengan Korea, Australia, Mozambik, PEA, dan Chili. Selain itu, sejumlah protokol perdagangan juga telah diselesaikan, terutama untuk produk pertanian dan perikanan. Berbagai inisiatif baru juga dijalankan, guna memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di berbagai kawasan, termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Beberapa negara yang jadi tujuan perdagangan Indonesia ini ada di Uni Eropa. Nah, ini informasi saudara. Uni Eropa membuat kebijakan baru untuk proses penerimaan barang lewat jalur air, darat dan juga kereta api yang akan berlaku mulai 3 Juni 2024. Sistem baru ini mewajibkan pengiriman barang menyediakan informasi barang yang dikirimkan melalui Uni Eropa sebelum kedatangan dengan melengkapi pernyataan ringkasan entry. Kewajiban ini harus dilakukan untuk semua perusahaan logistik dari seluruh negara, termasuk dari Indonesia. Jika nanti saat kebijakan ini berlaku masih ada yang belum memenuhi aturan, maka otoritas Uni Eropa akan menahan pengiriman barang dan tidak akan diizinkan masuk oleh otoritas kepabeanan. Multiple partial declarations, depending on the transport mode. It's time to get ready for ICS2. Kalau bicara soal diplomasi ekonomi, lalu perdagangan internasional, isu-isu ini muncul dalam sesi kedua debat Capres yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Secara spesifik saudara, isu yang muncul dalam pertanyaan di debat Capres kemarin adalah soal kerjasama Selatan-Selatan, terutama soal strategi membuat peta jalan yang konkret dalam kerjasama ini. Ini sebenarnya kalau bicara soal isu kerjasama Selatan-Selatan, bukan salah satu isu yang marak atau sering dibicarakan. Jadi apa sih sebenarnya kerjasama Selatan-Selatan ini? Kami akan berikan gambarannya sedikit untuk Anda saudara. Jadi kerjasama Selatan-Selatan merupakan kerjasama yang menjadi kerjasama lanjutan dari gagasan kerjasama pembangunan antar negara berkembang. Dari kerjasama ini awalnya sebenarnya lahir di Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Kerjasama Selatan-Selatan dilakukan melalui kerangka kerjasama antar negara-negara berkembang tadi dan sektornya juga cukup luas. Jadi mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, bahkan teknologi. Nggak hanya itu, ini juga bisa sistemnya atau mekanisme perdagangannya bisa melibatkan dua negara saja atau bahkan lebih dari dua negara berkembang dan bisa dilakukan secara bilateral, regional, intraregional ataupun interregional. Nah, ketika dimulai di tahun 1955 berarti usianya sudah cukup tua ya sekarang di 2023. Proses kerjasama Selatan-Selatan ini terus berkembang mengingat juga perkembangan dan kondisi yang terjadi saat ini dan ini sudah melewati beberapa tahapan alias milestone. Milestone yang ada di kerjasama Selatan-Selatan dari tahun 1955 ini sudah terus berkembang saudara. Ini adalah 3 tahapan yang terbilang cukup
cukup besar dalam tahapan perkembangan kerjasama Selatan-Selatan yang isinya adalah negara-negara berkembang, mulai dari 2010 sampai 2012 penguatan kerangka koordinasi institusional, lalu 2015 sampai 2019 meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan, dan di 2020 sampai 2024 artinya tahun ini adalah tahap terakhir di milestone yang ketiga, akan ada optimalisasi kerjasama internasional di antara negara-negara berkembang. Kalau bicara kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia ini selalu ada dalam tahap perkembangan kerjasama di kerjasama Selatan-Selatan. Dan sebenarnya bisa dibilang Indonesia ini jadi salah satu negara selatan yang berperan cukup besar dalam perkembangan kerjasama ini. Meskipun sekarang sebenarnya Indonesia lagi dalam tahap dan lagi dalam upaya untuk bisa keluar dari negara berkembang lalu juga menjadi middle income country dan harapannya di 2045 bisa menjadi negara maju. Sekarang Indonesia juga sudah masuk dalam keanggotaan negara-negara yang bisa dibilang lebih sultan gitu, karena kita sudah masuk di G20. Artinya lebih banyak lagi negara di situ yang lebih kaya dari Indonesia, yang lebih maju dari Indonesia. Tapi bisa kita katakan bahwa Indonesia ini nggak lupa pada kulitnya. Jadi teman-temannya di negara berkembang ini, terutama yang ada di kerjasama Selatan-Selatan, tetap di maintain dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Nah, sebagai kelompok negara berkembang, saudara, sebenarnya harapannya apa sih dari adanya kerjasama Selatan-Selatan ini, kelompok ekonomi yang isinya adalah negara-negara berkembang? Pada intinya harapannya adalah bisa mengurangi ketergantungan negara berkembang pada program bantuan negara maju, lalu bisa menciptakan keseimbangan perdagangan internasional supaya bukan negara maju saja yang jadi pemenang dalam perdagangan internasional. Ini adalah 4 tujuan lain selain tadi tujuan yang sudah saya sebutkan, pembangunan Selatan-Selatan seperti mendorong pembangunan ekonomi, memajukan pembangunan berkelanjutan, lalu meningkatkan kemandirian. Ini ada hubungannya dengan tadi bisa lepas dari bantuan internasional ataupun negara-negara maju. Dan yang terakhir adalah adanya transfer teknologi antar negara berkembang. Tapi jangan anggap remeh nih pembangunan Selatan-Selatan. Meskipun isinya negara-negara berkembang, tapi 2 benua yang masuk dalam kerjasama Selatan-Selatan ini memiliki lebih dari 1/4 sumber daya energi dunia, saudara. Salah satunya adalah minyak dunia dan juga gas alam. Ini ada di Bolivia, lalu ada di Brasil, Ekuador, Venezuela, dan juga beberapa negara di Afrika dan juga Timur Tengah. Jadi pertanyaannya, dari kerjasama Selatan-Selatan yang sudah tadi saya gambarkan sedikit backgroundnya dan yang muncul dalam debat Capres pada hari Minggu kemarin, bagaimana sih sebenarnya posisi Indonesia dalam kerjasama ini? Apakah kita diuntungkan? Apakah kita memang bisa memaksimalkan tujuan pembangunan Selatan-Selatan ini? Atau malah hanya jadi penonton?